ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah. Kita masuk pada larangan yang ke-28, yaitu larangan mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Jadi sudah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang berilmu adalah untuk mengamalkan ilmunya, di samping kemudian dia mendakwahkan atau mengajarkan ilmunya tersebut. Sebab seorang yang hanya mengamalkan ilmunya saja tapi tidak mendakwakan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, juga tercelah, karena dia dianggap orang yang menyembunyikan ilmu. Sementara menyembunyikan ilmu itu perkara yang dilarang dalam pandangan syariat. Sebab orang yang menyembunyikan ilmu itu layaknya ilmu itu menjadi musibah baginya di hari kiamat. Seperti orang yang punya harta benda tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Karena zakat ilmu itu adalah mendakwakan ilmu itu, mengajarkannya. Begitu pula orang yang punya harta, maka zakatnya adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya tersebut. Orang yang mempunyai harta dan harta itu telah sampai pada wajib zakat, telah memenuhi syarat-syaratnya namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu adab bagi dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Waalaikumsalam. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kenapa mereka mendapatkan azab yang pedih? Ya karena dia tidak mengeluarkan zakat dari harta berupa emas dan perak yang telah mencukupi nisab dan haul. Ya, maka dia mendapatkan apa? Kabar gembira dengan azab. Nah, begitu pula orang yang punya ilmu, dia punya ilmu agama tapi dia tidak mengajarkannya, itu sama dengan dia tidak mengeluarkan zakat dari ilmu itu. Tentu ilmu itu akan menjadi adab bagi dia di hari kiamat. Maka dia harus mengajarkannya. Nah, begitu pula orang yang mengajarkan ilmu ada ancaman khusus, yaitu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, beramal dengan ilmu tapi tidak mendakwakannya, dapat ancaman. Tapi kalau tidak beramal dengan ilmu tapi mendakwakannya juga dapat ancaman. Dua-duanya. Dua-duanya dapat apa? Dapat ancaman. Ya. Ya memang ilmu agama tuh nggak sembarangan ya. Ilmu agama tuh amanah yang besar sekali.
Ya. Sampai-sampai apa kata Allah Azza wa Jalla? Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur lebur, tanda tunduk dan takut kepada Allah. Jadi ilmu yang begitu agung diletakkan juga kepada orang yang punya kedudukan yang agung, ya. Makanya orang-orang yang membawa agama itu bukan orang sembarangan, orang yang selaras Allah pilih. Allah pilih mereka. Seandainya kalau Allah tidak pilih, ya maka bisa saja agama diberikan sembarangan, bisa saja siapa aja bisa memikul agama, siapa saja bisa paham agama, siapa saja bisa beramal dengan agama, ya. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena agama itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat tinggi, ya. Misalnya begini ya, antum kalau punya besi tua, itu antum buang di pinggir rumah aja nggak apa-apa. Siapa aja mau ambil ya terserahlah, barang udah nggak faedah, ya. Tapi kalau antum punya emas permata, nggak bisa antum naruh di samping rumah, nggak bisa, ya. Antum naruh di dalam rumah, dan juga bukan hanya sekedar di dalam rumah. Antum naruh di kotak. Kotak itu ada apa? Kapasnya. Naruh emas di dalam kapas. Kapas itu dibalut lagi dengan semacam apa? Bantal, ya. Emas ditaruh di tempat yang paling empuk, ya. Padahal emas itu bukan kayak kolak labu, ya, bukan kayak bubur labu yang kalau kena sentuhan encer dia. Ya, tapi emas ditaruh di apa? Di kapas, terus di kotak kayak ada bantal. Iya, iya enggak? Iya. Apa logikanya kok kayak gitu? Emas bukan kolak labu. Iya. Kalau kolak labu ya antum taruh di tempat yang empuk biar nggak encer. Ya. Tapi ini emas, keras ya emas ya, keras, gak gampang patah juga ya kan? Naruh di kapas, di tempat yang ada bantalnya, ada kotaknya lagi. Kotaknya bukan sembarangan kotak, bukan kayak kotak garis, kotak korek api, ya. Kotaknya juga bukan kayak kotak suara di pemilihan umum terbuat dari kardus, bukan. Kotaknya kayu, ya, dan bukan kayu sembarangan, ya, kayu yang bagus. Udah kayak gitu, ditaruh di mana? Di dalam laci. Bukan hanya di kotak, lalu taruh di atas meja, bukan. Tapi apa? Taruh di dalam laci. Lacinya di mana? Dalam lemari. Ya, laci di dalam lemari. Lacinya dikunci, lemarinya dikunci. Pintu kamarnya dikunci, pintu rumah dikunci juga. Jadi kalau antum sampai di kotak emas itu, antum melewati berapa pintu? Ya. Dan semuanya di apa? Dikunci semuanya. Iya. Itu kenapa? Karena emas itu berharga. Emas itu apa? Berharga. Nggak mungkin diletakkan sembarangan. Bernilai. Nggak mungkin. Dan semua orang nggak bisa mendapatkan emas dengan mudah, nggak bisa. Orang mau mendapatkan emas susah payah. Jangankan itu, serpihan emas saja susah payah untuk mendapatkannya. Serpihan emas. Antum ke Gunung Botak sana, kita nggak usah bicara jauh-jauh ya. Kebetulan di Maluku ini, di kita ini ada tambang emas juga ya. Indonesia ini kaya raya ya. Walaupun yang menikmati kekayaannya para pejabat, tongkat dan kayu jadi tanaman, yang makan isinya pejabat, yang makan kayunya rakyat. Ya, tapi kalau bicara tentang kekayaan, ya Indonesia ini kaya raya. Tongkat dan kayu jadi tanaman, ya kan? Iya. Ya. Jadi apa? Di Maluku ini ada tambang emas. Tambang emas itu buka tahun berapa ya? Tambang emas di Gunung Botak itu, di Pulau Buru Namlea itu. Saya masih di negeri Yaman pernah sudah mendengar beritanya itu. Tahun-tahun 2011 ya, saya masih di Yaman ya. Itu coba antum bayangkan,
Orang ke sana gimana? Susah payah ya. Orang dapat emas itu bukan sampai di kota Namlea duduk di hotel kemudian dapat emas, enggak. Ya, dia harus ke hutan, tidur buat kem-kem ya. Kemudian pakai apa? Dia ya mungkin juga nggak mandi 1 pekan ya. Nggak mandi-mandi ya. Apa? Dia gali lubang masuk di dalam ya, pengap ya, terkadang apa? Longsor ya, sudah langsung dikuburkan. Nggak usah susah-susah gali kubur. Ya. Ya itu artinya apa? Sudah kayak gitu banyak juga tukang palak ya. Antum mikul material dari tempat gunung itu bawa ke tromol untuk digiling itu aja ada tukang pajak ya, lewat satu portal ditagi, satu portal ditagi ya. Susah nggak tuh? Susah. Berat nggak? Ya berat. Tidur di mana? Di camp. Nggak ada kasur. Untuk apa antum sampai susah-susah kayak gitu? Cari apa? Cari emas. Kenapa? Begitulah mahalnya emas. Ya, mahalnya apa? Emas. Baik. Kita kembali ke pelajaran kita. Yang ingin anak katakan di sini bahwa apa? Kalau emas dalam urusan dunia saja sebegitu mahal dan sebegitu besar nilainya, dijaga sangat ketat, gak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Dan kalau dia mendapatkannya memang dia menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka sungguh ilmu agama yang lebih jauh kemuliaannya, lebih tinggi kedudukannya, yang menyelamatkan manusia bukan hanya dalam urusan dunia tapi sampai dalam urusan akhiratnya. Tentu apa? Dia lebih-lebih lagi istimewa ya. Karena dia istimewa, tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Ya. Orang yang mau mendapatkannya susah payah. Susah payah. Antum tahu bagaimana para ulama rehla untuk mendapatkan ilmu. Ya. Ada sahabat berjalan atau ada seseorang. Itu dia berjalan 1 bulan lamanya perjalanan untuk mendengarkan satu hadis. 1 bulan. Dari kampungnya dia dengar, oh ada hadis ini, ada sahabat yang meriwayatkannya. Katanya sahabat itu mendengar dari Nabi. Begitu dia dengar berita itu, dia ambil kudanya, siapkan perbekalannya, naik langsung menuju ke kampung di mana sahabat itu tinggal. Perjalanannya berapa lama? 1 bulan. Jalan sampai di hadapan temannya itu sahabat Nabi. Apa tanya sahabat itu? Apa gerangan engkau datang ke sini? Kata dia, saya mendengar bahwa saya datang kepadamu ini tidak ada urusan lain. Tidak. Saya mau bertanya kepada engkau tentang satu hadis yang saya dengar berita bahwa engkau mendengar hadis itu dari Nabi. Ya, maka disampaikanlah, ditanyakanlah kepadanya hadis tersebut dan sahabat itu meriwayatkannya kepada dia. 1 bulan perjalanan. Kalau orang di Gunung Botak ya berjalan begitu susahnya untuk dapat emas. Nah ini orang untuk mendapatkan agama yang nilainya lebih mulia juga perjalanannya luar biasa dahsyat. Iya. Dan antum tahu bagaimana Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu beliau bagi waktu 1 tahun belajar, 1 tahun kerja. Ya. Jadi kalau tahun belajar itu beliau nggak ngapa-ngapain, belajar saja, makan modal. Jadi 1 tahun ngumpulin uang, ngumpul, tak dia 1 tahun itu ada 360 hari. Dia bagi 1 hari makannya berapa? Misalnya katakanlah 1 hari makan. Jadi para ulama dulu itu makan yang dia hitung itu yaitu makan itu sudah, jadi tidak ada jajan, ya. Kita ini kalau sudah habis makan nasi jajan lagi, jadi biaya hidupnya besar, ya. Biaya hidupnya besar, belum lagi kalau ada onde-onde lewat, ya. Mau beli onde-onde 15.000 pagi hari, sudah onde-onde 15.000, siang hari ada ketupat lagi 5.000. Habis ketupat 5.000 makan siang, habis makan siang sore hari ada pisang goreng 20.000. Jadi kerja kita itu cuma untuk makan, gak ada beda sama sapi, ya. Jadi biaya hidupnya besar, biaya hidup besar.
Tapi kalau kita makan ya sudah, satu hari makan 3 kali, makan pagi sudah selesai, tidak usah ngemil, nggak usah makan lagi. Siang makan, baru makan jam makan siang. Jam makan siang habis itu sudah tidak usah lagi. Nanti malam lagi baru makan. Berarti enak, ya, masih aman. Tapi kalau ya pagi hari kaboro 10.000, habis itu onde-onde 15.000, ya, habis itu kui paunya 5.000. Ya, belum lagi donat 5.000, berapa? Hah? Satu hari untuk sarapan aja kayak gitu kira-kira sekitar 50 ribuan. Ya. Sarapan 50 ribuan itu di luar jam apa? Makan besar, ya. Makan besar, makan siang sama makan malam. Di luar tuh. Makan siang ikan harus ada 3 macam. Goreng, masak, sos. Ya. Begitu makan malam ikan juga 3 macam. Goreng, ikan asap kalau di sini ikan asar ya. Kalau di Jakarta ikan asap ya. Ikan asap sama ikan apa? Macam-macam. Itu udah berapa banyak? Penghasilannya berapa? Sehari 15.000 belum tentu ada. Jadi bukan makan modal ya. Sudah makan apa? Bukan hanya sekedar makan modal, makan habis sudah nggak tahu, makan utang. Makan apa? Makan utang. Jadi kita nggak punya apa? Kita nggak punya manajemen dalam mengatur kehidupan kita karena semua energi habis di situ. Kalau semua energi habis di situ, akhirnya kita nggak bisa fokus lagi, nggak bisa ngatur waktu kita. Kenapa? Kita mau ngatur waktu kita untuk belajar nggak bisa. Tadi sudah makan utang, harus bayar utang dulu, gitu kan? Kalau mau makan pokok ya sudah habis, persediaan berikut nggak ada lagi, harus kerja lagi. Begitu kerja dapat uang, makan habis. Mau belajar nggak bisa karena kalau belajar ini nggak makan, kerja lagi. Jadi kerja, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sudah meninggal, ya. Ya. Jadi nggak punya manajemen. Tapi kalau misalnya pendapatannya 15.000, makannya 10.000 ya masih ada nabung ya, paling besok nyantai-nyantai dikit belajar dulu lah ya. Kan gitu, masih ada waktu. Nah, kenapa ya kawan? Nah, ini Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ternyata ulama dulu itu mereka pakar-pakar ekonomi juga. Ya. Mereka luar biasa, manajemen hidupnya luar biasa. Padahal mereka dulu nggak belajar teori ekonomi, nggak ada, nggak belajar akuntansi, nggak belajar itu. Tapi apa? Mereka dalam mengatur kehidupan mereka pakar. Ya, atau melihat pola hidupnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi kerja 1 tahun. Jadi dia hitung makannya 1 hari itu habis berapa? Katakanlah habis 100.000. Berarti kali 360 hari. Berapa itu? 100.000 kalau 1 bulan 3 juta ya. 1 bulan 3 juta kali 12 bulan. Berapa itu? 36 juta ya. Jadi dia kumpul uang 36 juta pas. Gak boleh ngemil nanti kurang. Ya. 36 juta 1 tahun. Sudah berangkat belajar. Jadi belajar itu kerjanya apa? Belajar saja, tidak ada apa-apa. Belajar, pergi ke guru belajar, setiap hari belajar. Uang yang dia makan dari mana? Dari tabungan yang sudah dia hitung, itu harus 360 hari. Ya. Sampai suatu ketika 360 hari itu sudah habis perbekalan, lupa dia kalau bekal sudah habis. Kenapa lupa? Khusyuk dalam belajar. Kalau kita belajar itu khusyuk ingat pulang, ya. Kapan mau pulang? Aduh, alasan untuk pulang tuh banyak sekali, ya. Wah, istri ada demam, ya. Kemarin istrinya perut sakit. Kemarin dia ketemu ular cincin di kamar mandi, ya. Jadi ada ular cincin bahaya, ya. Belum lagi dia lihat ular cacing besarnya sebesar jari kelingking, dia gambarkan sebesar pohon kelapa. Ya.
Jadi Masya Allah, banyak aja alasan untuk pulang. Ya. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi begini. Ana ingin mengatakan bahwa ada dua perkara paling mendasar ya. Perkara pertama itu niat, perkara kedua kesempatan. Orang itu kalau dia sudah punya niat, maka kesempatan biasa dia ngarang. Ya. Artinya bisa dia kondisikan kesempatan supaya niatnya tercapai. Paham nggak? Tapi kalau nggak ada niat, walaupun ada kesempatan nggak bakal jalan itu. Nggak bakalan jalan. Kenapa? Ada kesempatan nggak punya niat. Nggak usah, biarin aja. Nggak punya niat. Ya. Tapi kalau ada niat, nggak ada kesempatan, dia desain sedemikian rupa supaya kesempatan itu ada. Paham ya? Jadi kalau orang misalnya dalam belajar sudah punya niat pulang, ya ribuan alasan dia buat untuk pulang. Begitu pula orang dalam berdakwah, niatnya mau berhenti, ribuan alasan dia bikin. Dia lagi safar rihlah misalnya, punya alasan untuk pulang, ada aja. Anaknya mimisan, ya. Jadi dia gambarkan mimisan itu udah seperti keluarnya air terjun dari hidungnya, gitu ya. Ya kalau dia nggak datang ya bisa repot, ya. Gitu. Jadi ada ribuan alasan bisa dia lakukan kalau sudah punya niat. Maka di sini kita kembali kepada mentalitas, motivasi. Apa? Motivasi. Maka Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi motivasinya, mentalitasnya itu bukan untuk pulang. Tapi niatnya memang benar-benar mau belajar. Jadi khusyuk dalam belajar, lupa pulang. Sampai lupa pulang, bekal yang disiapkan 360 hari habis. Gak tahu. Jadi belajar, pulang belajar, lapar, ambil kotak uangnya, bukan, loh kosong. Tadinya kirain masih ada, mau ambil, mau beli makanan. Ternyata buka kosong. Ya udah nggak apa-apa, belajar lanjut, murojaah, perbaiki catatan. Saking semangatnya lupa kalau hari sudah berganti, sudah besok. Ya, kita kalau lagi semangat lakukan sesuatu, tahu-tahu udah berlalu aja waktu ya. Itu waktu dulu lama, waktu sekarang cepat sekali. Waktu dulu yang lama ya, dulu antum kita rasakan lama ya kan. Dari siang ke malam itu lama banget. Tapi sekarang apa? Cepat sekali dari siang ke malam. Jadi apalagi kalau kita sibuk, kita sedang fokus dengan sesuatu, tahu-tahu udah malam aja, ya kan? Nah ini Al-Imam Abu Hatim gitu. Sibuk dengan pelajarannya, tahu-tahu sudah berganti hari. Berganti hari, belum persiapan, temannya sudah datang. Woi, gimana? Ayo berangkat, belajar nggak? Oh iya belajar. Nggak ada alasan, karena memang nggak ada niat. Kalau niat mau berhenti, alasan ya kali ini agak capek. Ya. Antum jalan aja, insya Allah besok lah baru anak bareng. Ya. Karena memang udah nggak punya motivasi. Sudah apa? Gak punya motivasi. Niat itu sudah gak ada. Orang kalau punya niat dari sini jalan kaki sampai ke Masohi bisa. Cuma dari sini sampai ke Masohi. Untuk kampanye politik aja bisa. Ya, kampanye politik orang gak pandang mau hujan mau matahari. Pokoknya hujan-hujanan, panas kepanasan. Sudah, jalan pokoknya. Gak ada alasan. Gak ada mobil, cari gimana mobil. Tapi kalau menuntut ilmu begitu ada gerimis-gerimis sedikit, oh ini ada udur nih, cari udur. Udurnya apa? Ya kan kalau sholat berjamaah ada hujan kan gak ke masjid, rukhsah. Oh iya rukhsah, ya udahlah di rumah aja. Kalau mau cari rukhsah, motivasinya begitu ya. Motivasinya begitu. Ada demam-demam sedikit, apa anak gak bisa hadir. Anak mau ceritakan suatu peristiwa dulu di tahun-tahun 2005, 2006 gitu ya. Ada peristiwa belajar ya. Anak di zaman-zaman itu memang apa di rumah ada papan tulis besar kayak gini, jadi privat bahasa Arab malam, bahasa Inggrisnya pagi atau sore. Disitulah kita belajar di rumah. Jadi nanti kalau anak mau makan malam, nanti ada teman-teman yang datang belajar, mereka bawa sarimi, masak, sebagiannya untuk istri anak, sebagian untuk anak dan teman-teman makan. Kalau ternyata hari itu mereka nggak datang belajar, ya sudah puasa malam hari. Ya,
di zaman itu. Belajar. Terus yang penting bisa ngajar, bisa belajar. Urusan makan, urusan terlalu penting. Sampailah suatu ketika ada seseorang dikatakan, apa Ustaz Ana nggak bisa hadir. Kenapa? Wana diare. Antum ini diare, gimana antum? Ya. Afan Ustaz, kenapa? Ya antum kira ana apa? Afan Ustaz, maksud antum apa? Emang antum kira di rumah ana nggak ada toilet apa? Ya. Datang aja kalau antum mau buang hajat ya di sini ada WC. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Yuk datang. Sampai datang belajar sampai pulang udah diare. Ya. Gitu. Diarenya hilang. Tapi tadi kalau di rumah diarenya ada. Apalagi pas mau datang itu rasa diare. Nah ini apa? Ini motivasi dan ujian-ujian dalam belajar. Intinya adalah orang itu tidak punya motivasi. Kalau motivasinya rendah, 1001 alasan. Apalagi niatnya memang sudah nggak ada. Ya, niatnya memang sudah nggak ada. Nah ini Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, begitu temannya datang karena memang dia niatnya belajar, motivasinya tinggi, semangatnya tinggi. Gak ada yang bisa menghalanginya kecuali memang darurat sama sekali. Temannya, ayo berangkat. Sudah berangkat tanpa makan. Berangkat belajar, pulang sampai di rumah sudah. Selesaikan lagi pelajaran, catatan, perbaiki, baca, murojaah dan lain-lain. Tahu-tahu besok temannya datang lagi. Gimana? Oh, ayo berangkat. Berangkat lagi. Berangkat lagi, nggak ada ceritanya. Apa hari ini agak nggak ada. Berangkat berangkat. Ya berangkat. Sekarang kita mah enak, berangkat walaupun lapar tapi kan di atas motor. Ya. Walaupun lapar di atas motor sampai peluk teman, tutup mata, buka mata sudah sampai. Ya. Kalau dulu ya berangkatnya jalan kaki. Ya. Lapar jalan kaki, wah mantep. Ya. Mantep. Ya. Sampai belajar, habis itu pulang begitu lagi. Besok harinya sudah lemas. Hari ketiga apa hari keempat sudah lemas, tidak ada tenaga sama sekali. Temannya datang kaget, loh kenapa? Nah, wah antum kenapa? Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, wallah demi Allah saya tidak mau berdusta. Karena antum sudah nanya ya saya jawab. Apa? Saya sudah 3 hari apa 4 hari ini tidak makan, perbekalan sudah habis. Ya, apa kata temannya? Ya udah kalau begitu ini saya punya perbekalan masih sisa, kita bagi. Anda sebagian, saya sebagian. Maka dikasihlah kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullah alaih, maka beliau ambil sebagiannya untuk bekal, sebagiannya untuk biaya pulang. Maka setelah selesai itu beliau pulang ke kampungnya. Untuk apa? Kerja lagi, cari uang 1 tahun lagi, baru belajar lagi. Ya, karena imam-imam ini mereka punya motivasi begitu tinggi dalam belajar dan mereka punya semangat begitu kuat dan perjuangannya, pengorbanannya begitu luar biasa, sehingga wajar kalau dalam biografi Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu beliau menghafal 10.000 hadis. Ada sebagian riwayat mengatakan 100.000 hadis. Itu seperti beliau menghafal surat Al-Ikhlas. Antum tahu gimana hafal surat Al-Ikhlas? Sambil merem. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Enggak pakai pikir. Ya. Maksudnya saking mudahnya dan saking mungkinnya menghafal. Iya. Itu orang, ya ibarat antum sambil lari juga bisa hafal lah surat Al-Ikhlas. Sambil nyelam itu bisa hafal Al-Ikhlas, nggak butuh konsentrasi, iya kan? Saking gampangnya gitu. Tapi ya apa beliau? Itu 10.000, sebagian mengatakan 100.000. Kenapa? Ya wajar, perjuangan mereka kayak gini. Ya, itu yang kita katakan bahwa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berkorban, berjuang, bersusah-susah payah di jalan kami, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kami, ya kan? Jadi Allah memberikan seseorang itu sesuai dengan besar perjuangan dia, ya, besar pengorbanan dia, ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ini apa kita katakan? Jadi dia
terkait dengan topik ini, ana sebagai mukaddimah ingin mengatakan kepada kita bahwa agama ini begitu mulia, maka Allah tidak tempatkan kepada sembarangan orang. Orang yang memiliki agama itu orang-orang pilihan. Orang-orang apa? Pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah berikan dia paham dalam agama. Jadi kalau ada orang paham dalam agama, tandanya orang itu baik. Tandanya apa? Orang itu baik. Kenapa? Rasulullah yang menjamin kebaikannya untuk kita. Ya, Rasulullah menjamin kebaikannya untuk kita. Rasulullah katakan, barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agama. Maka para ulama mengatakan kepada kita bahwa tanda kebaikan pada diri seseorang adalah orang itu paham dalam agama. Orang itu berjuang dalam agama. Orang itu mengamalkan agama baik. Pada dirinya ada tanda-tanda agama. Ada tanda-tanda agama. Terlepas dari orang yang keluar menuntut ilmu itu adalah terhitung sebagai jihad fisabilillah. Terlepas dari orang yang belajar itu dinaungi oleh malaikat. Terlepas dari orang yang belajar itu seluruh makhluk bersalawat kepadanya, hatta ikan di dalam lautan. Ya, ikan di dalam lautan pun mendoakan orang yang menuntut ilmu agama. Keutamaan. Artinya apa? Saking tingginya perkara agama ini, maka saking mulianya dia, maka Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Ya. Sebab itu pembawa-pembawa agama itu orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, orang-orang yang selaras pada diri mereka amalan. Ya, amalan-amalan mereka mungkin kita lihat sekasat mata, secara garis besar dalam pergaulan muamalah mereka mungkin biasa-biasa saja. Tapi kita tidak tahu mereka punya kedudukan yang tinggi, ada amalan-amalan tersembunyi, ada amalan-amalan khusus yang tidak nampak di hadapan publik yang mereka miliki. Kenapa? Karena kita yakin dengan sabda Nabi, mereka pasti orang pilihan. Ya, kalau mereka bukan orang pilihan ya nggak mungkin. Tapi kalau dia orang pilihan kok bisa? Apa yang membedakan? Padahal kita lihat dia muamalahnya sama aja. Yakin pasti ada yang berbeda. Kenapa? Karena memang Allah pilih dia. Ya kan? Sebab itu Anda ingin memberikan satu contoh begini ya. Al-Imam Ibnu Mubarak itu ibadahnya biasa saja. Sampai akhirnya teman-teman itu bersafar dengan dia. Teman-temannya bersafar dengan dia. Jadi mereka bersafar dengan dia, mereka lihat dia sholat, kami sholat. Dia puasa, kami puasa. Dia sholat malam, kami sholat malam. Apa bedanya dia dengan kita? Tapi kenapa kedudukannya begitu tinggi ya? Ya, kenapa kedudukannya begitu tinggi? Kenapa dia punya wibawa? Ya, kenapa dia begitu disegani? Kenapa nasihat-nasihatnya itu tertancap di hati setiap orang yang mendengar? Apa yang membedakan dia dari kita? Amalan sama. Amalan sama. Ya. Sampailah sahabat-sahabat itu bertanya-tanya, rasa penasaran mereka nggak habis-habis. Ingin mencari tahu apa yang menyebabkan ini orang berbeda dari kami. Pada suatu ketika di malam hari, mereka berada di dalam kemah. Tiba-tiba lampu mereka padam. Lilin mereka itu padam. Maka seluruh teman-temannya itu bergegas keluar cari bahan yang bisa dijadikan sebagai api untuk apa? Sebagai penerang. Al-Imam Ibnu Mubarak di dalam kemahnya saja, tendanya saja. Begitu mereka teman-temannya kembali semua membawa api, mereka kaget. Kagetnya apa? Jenggot Ibnu Mubarak ini telah basah sebagaimana baru terkena hujan deras. Basahnya itu. Basah kenapa? Basah karena air mata yang mengalir membasahi jenggotnya dan seterusnya. Kenapa Ibnu Mubarak menangis sampai sedemikian adanya? Ternyata Ibnu Mubarak membayangkan bagaimana gelapnya alam kubur ketika berada dalam keadaan sendiri. Langsung di situ teman-temannya mengatakan, inilah yang membedakan dia dari kita. Ya, yang membedakan dia dari kita. Pasti ada perbedaan, pasti enggak? Pasti. Kenapa? Ya karena orang ini orang yang dipilih oleh Allah. Kan kita yakin kan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah pilih dia untuk berikan dia paham dalam agama. Mungkin secara kasat mata beda, tidak ada beda, sama. Dia tidur, kita tidur. Dia sholat, kita sholat. Dia zikir, kita zikir. Apa yang membedakan? Pasti ada yang beda. Pasti ada yang beda. Dengan kedekatan dia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Iya. Paham ya ikhwan?
Jadi apa ya ikhwan? Maka kita katakan selaras. Meskipun dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang mungkin dia terjatuh dalam satu kemaksiatan, satu kekeliruan, tapi itu tidak membatalkan bagaimana dia itu dipilih oleh Allah untuk mengemban agama. Ya. Maka umumnya orang-orang yang memiliki agama itu mereka lahir dalam dakwanya dan lahir dalam perbuatannya. Lahir dalam amalan dan lahir dalam dakwah. Kenapa? Karena amalan tanpa dakwah tercela. Dakwah tanpa amalan tercela. Jadi mereka keluar dari celaan. Mereka keluar dari celaan berarti mereka terkumpul pada diri mereka amalan dan dakwah. Meskipun pada sebahagian perkara, bukan semua ya, pada sebagian perkara ada perkara-perkara tertentu yang dia cuma bisa mendakwakannya tapi dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Ya. Kenapa? Ya karena kualitas orang, kemampuan orang dalam mengamalkan amalan agama berbeda-beda. Tapi itu bukan berarti dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan amalan-amalan yang dia tidak bisa mengamalkannya. Misalnya ada orang gak mampu untuk puasa Senin Kamis. Bolehkah dia berdakwah tentang keutamaan puasa Senin Kamis? Ya boleh. Iya, boleh. Walaupun dia sendiri gak mampu untuk mengamalkannya. Paham ya kawan? Maka dari itu ya, kita katakan di sini bahwa larangan mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkannya bukan berarti kalau dia tidak mampu mengamalkan ilmu dia tidak boleh mendakwakan ilmunya, bukan. Paham ya? Sehingga apa ya kawan? Terkadang ada orang-orang yang dia terjatuh dalam kekeliruan tapi dia mendakwakan ilmu, Maka bagaimana kondisinya? Ya diamalkan. Sebab apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya engkau mengambil ilmu dari orang yang tidak punya salah, maka engkau tunggu nanti malaikat turun baru engkau belajar dari malaikat. Belajar dari malaikat itu bisa enggak? Kecuali engkau telah jadi nabi. Ya, selama belum jadi nabi enggak bisa belajar dari malaikat ya. Karena malaikat itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Paham ya, kawan? Paham ya? Jadi kalau antum lihat ada orang dia terjatuh dalam kekeliruan yang bukan bersifat manhaj ya, kekeliruan yang bukan bersifat manhaj, kekeliruan yang bukan bersifat akidah, tapi kekeliruan yang bersifat pribadi, barangkali dia punya utang, biasa, orang manusia, ya kan? Atau barangkali dalam hubungan muamalah, muasyarah, keluarga, barangkali dia itu ada punya problem-problem, dia bercerai dengan istrinya, nah itu biasa, manusia, problem manusia, ya. Ya, orang bercerai biasa, ya. Atau barangkali dia punya urusan pribadi, ya, ada hal-hal tertentu dalam urusan pribadi, bukan urusan yang bersifat kekeliruan manhaj, bukan kekeliruan akidah. Paham ya? Kalau seperti itu, ya belajar dari dia. Kenapa? Ya kalau tunggu mau belajar dari orang yang punya salah, ya tunggulah nanti Jibril datang. Tapi kalau catatannya antum harus ngaku jadi nabi. Jadi ngaku jadi nabi. Bisa gak ngaku jadi nabi? Ngaku jadi nabi ya lebih repot lagi ya. Nah, paham maksud anda ya? Dalam tanda kutip. Taib. Maka kita katakan ya khonafiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, intinya adalah bahwa kita itu dilarang ya, dilarang untuk mengajarkan sesuatu yang kita tidak mengamalkannya. Artinya apa? Maksudnya kita itu sibuk ngajar orang tentang kebaikan sementara diri kita sendiri bermalas-malas dalam melakukan kebaikan. Itu juga nggak bagus. Tapi orang yang mendengarkan ajaran tentang kebaikan itu boleh nggak dia terima? Boleh. Kenapa? Karena kalau dia tunggu orang yang menyampaikan itu tadi adalah orang yang harus bersih dari dosa, ya tunggu saja Jibril datang kan, gitu kan. Dan itu nggak mungkin ya. Terlepas dari dia, nanti orangnya yang dia menyampaikan kebaikan dia tidak melakukannya itu nanti urusan dia dengan Allah. Tapi yang dia sampaikan kebaikan selama itu adalah sebuah kebaikan, ya orang yang mendengarnya wajib untuk mengambilnya. Karena ya ikhwan, ada banyak masalah. Ada orang-orang kita, teman-teman kita, orang-orang dari kaum muslimin yang awal-awalnya para penuntut ilmu. Jangan kita bicara kaum muslimin secara umum ya. Karena kaum muslimin secara umum ya rata-rata orang awam, orang gak paham ya. Tapi kita katakan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu, ya pada awal-awalnya mereka orang-orang yang bersemangat untuk belajar. Mereka punya motivasi tinggi untuk belajar dan bla 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 bla. Tetapi kadang-kadang mereka ekstrim. Sehingga mereka melihat ada satu kekeliruan yang bersifat pribadi dari seorang guru, lalu mereka tinggalkan guru itu.
Mereka tidak belajar. Akhirnya yang sesat bukan gurunya tapi dia. Ya. Yang sesat bukan gurunya tapi dia. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang keluar dari majelis ilmu hanya karena dia berpikir bahwa ini gurunya punya sebuah kesalahan. Kesalahan yang bersifat pribadi. Kesalahan yang bersifat manusiawi. Bukan kesalahan akidah, bukan kesalahan manhaj. Paham maksud Anda? Kalau kesalahan akidah, kesalahan manhaj, ya tidak boleh ditolerir. Itu sudah sesat itu. Ya. Tapi kalau kesalahan yang bersifat pribadi, manusiawi. Hatta Nabi Adam alaihi salatu wassalam punya kesalahan pribadi enggak? Punya. Allah sudah katakan kulu washrabu wala taqrabu hadhihi syajarah. Makan dan minum tapi tidak boleh dekati pohon ini. Nabi Adam bukan dekat tapi malah makan buahnya. Ya. Kekeliruan enggak? Itu pribadi apa manhaj apa akidah? Pribadi. Tapi toh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi enggak? Jadi nabi. Jadi nabi. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah akan berbicara dengan pembesar-pembesar Quraisy, datang Ibnu Ummi Maktum, buta. Ibnu Ummi Maktum rakyat jelata. Ya. Nanya persoalan agama kepada Rasulullah. Ini Rasulullah lagi layani tamu. Tamu ini pembesar-pembesar, ya. Jadi tanya, Rasulullah agak cemberut, ya. Maksudnya Rasulullah, ya sabarlah, ini saya lagi ngomong. Kira-kira kayak gitu, ya. Karena ada orang kita juga kan kadang-kadang ada orang itu susune ya. Susune itu apa ya? apa ya? Maksakan keadaan apa ya? Apa ya bahasanya Mas ya? Ngotot ya. Maksa. Apa dia ndak mau tunggu, sabar sedikit, nanti ini orang selesai pasti juga kau dilayani gitu kan. Kadang-kadang ini juga butuh ya. Tapi akhirnya Rasulullah cemberut. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah tabaraka wa taala, abasa wa tawalla anja'aka ahul a'ma, ya kan? Wa ma yudrika la'allahu yatazakka, ya kan? Apa dalam surat Abasa wa tawalla? Artinya apa? Apakah datang kepada engkau hanya orang buta, engkau bermuka masam kepadanya, padahal dia ini memerlukan ilmu, benar-benar ingin tahu tentang kebenaran gitu kan. Rasulullah ditegur. Itu pribadi apa enggak? Pribadi apa enggak? Ya pribadi. Kesalahan apa bukan? Ya kesalahan. Iya. Nah, begitu Rasulullah dalam persoalan keluarga, ya. Dalam persoalan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghindari Maria Al-Qibtiyah. Dalam sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu nggak mau lagi minum madu di rumahnya. Ya. Ini persengketaan antara kecemburuan para istri ya. Antum kalau belum punya istri belum tahu ya, dia harus punya istri. Punya istri juga kalau satu lebih tidak tahu lagi. Ya, kalau dua ya baru antum tahu, dua atau tiga. Antum bisa tahu kecemburuan istri. Kalau cuma satu ya paling sebatas antum dengar-dengar informasi aja. Ya, paling tinggi antum dengar dari anak lah informasi. Baik. Barakallahu fikum. Jadi istri-istri Nabi ya, ini sekelas wanita-wanita mulia ya. Wanita haula Nabi itu, wanita-wanita di sekitar Nabi itu wanita-wanita ahli surga. Iya. Tapi apakah enggak punya kecemburuan? Punya. Punya kecemburuan. Itu tabiat wanita. Tabiat apa? Wanita. Sampai suatu ketika Hafsah radhiyallahu taala anha sepakat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita-wanita cantik jelita, wanita-wanita punya kepintaran luar biasa. Aisyah cantik jelita pintar. Ya, Hafsah juga cantik jelita pintar. Jadi wanita yang cantik jelita pintar ya kadang-kadang kecemburuannya juga pintar. Ya. Nah, beda sama orang yang nggak bisa melobi ya. Karena pintar kan bisa melobi ya. Akhirnya apa ya kawan? Hafsah radhiyallahu taala anha dan Aisyah ini sepakat
Nanti kalau Rasulullah datang di kamu, ya kamu kayak gini sikapmu. Ya nanti kalau datang di saya juga saya kayak gini sikap saya. Oke, deal, sepakat. Dan ternyata mereka aplikasikan kepada Rasulullah. Begitu mereka aplikasikan radhiyallahu taala anhunna ini, ya, Masya Allah ya. Mereka aplikasikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu pengen ngambil hati mereka supaya jangan mereka kayak gitu. Ya namanya laki-laki ya. Itu laki-laki. Jadi kalau apa namanya? Sebenarnya bukan takut istri, walaupun beda-beda tipis antara takut istri dan ngambil hati istri, beda-beda tipis ya. Tapi kalau namanya kadang-kadang menghindari pertengkaran, ingin supaya istri nggak bicara dari pagi sampai pagi ya, kadang-kadang itu kan apa namanya, dia perlu untuk sedikit mengalah di hadapan istri. Kalau dikatakan itu takut istri, bukan, itu jurus lelaki. Kadang-kadang ya, itu jurus lelaki kadang-kadang pura-pura nggak mau dengar aja sudah, atau kadang-kadang apa yang istri ngomong iya saja, udah nggak usah banyak mikir. Nanti kalau banyak bantai itu bisa 2 bulan 3 bulan nggak selesai pembahasannya, ya kan? Maka ya Rasulullah pengennya itu istrinya kayak gitu, ya sudahlah ini supaya jangan ada ini, ya udah. Maka Rasulullah ngomong, ya sudah kalau begitu nanti saya begini dan begini. Ditegur nggak oleh Allah? Ditegur. Apa ditegur? Surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai nabi, kenapa engkau mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya karena engkau pengen mencari keridhaan istri-istrimu? Tegur nggak? Tegur. Ini babnya kekeliruan nggak? Kekeliruan. Sifatnya pribadi nggak? Pribadi. Iya kan? Jadi kalau bicara tentang kekeliruan pribadi, tidak ada manusia yang selamat dari kekeliruan pribadi. Yang ada itu hanya malaikat. Ya, yang ada hanya malaikat. Sebab itu terkadang ada orang-orang tertentu, mereka gulu ekstrim di dalam belajar. Mereka seolah-olah gak mau melihat satu kekeliruan pun dari guru mereka. Seolah-olah mereka pengen guru mereka itu jadi Jibril alaihi salatu wassalam, atau guru mereka itu jadi apa, malaikat apa misalnya Ridwan ya, atau pengen seperti itu. Artinya tidak boleh ada sedikit pun celah bagi guru mereka, sehingga kalau dia lihat pada gurunya itu ada sedikit celah, dia tinggalkan majelis gurunya. Akhirnya yang sesat dia apa? Gurunya dia. Dan kita lihat banyak mereka yang sesat. Mereka yang meninggalkan majelis ilmu itu akhirnya sesat. Tadinya istiqamah, komitmen di atas agama, pokoknya nggak boleh ada kemungkaran di dalam rumahnya. Besok-besok kita lihat dia di panggung demokrasi dengan kain berang. Ya, keliru nggak? Itu kelirunya pribadi apa akidah? Sudah akidah. Kekeliruan mana yang lebih parah? Kekeliruan mana yang lebih parah, hewan? Nah ini persoalan. Jadi banyak sekali yang kayak begitu. Dulunya dia istiqamah di atas kebenaran, tapi dia tinggalkan majelis ilmu, akhirnya kita lihat dia bersama dengan kelompok-kelompok yang sesat. Iya. Akhirnya lambat laun kita lihat dia tidak hadir di majelis ilmu, pemikirannya makin kacau balau. Kalau kita berdiskusi dengan dia, ibarat kita berdiskusi dengan orang yang baru keluar dari zaman jahiliyah. Kenapa? Tidak ada asarnya sama sekali pada dia. Bekas-bekas sebagai penuntut ilmu tuh nggak ada, hilang. Dan jangankan itu, kita lihat dari cara berpakaiannya saja benar-benar berubah. Ya, kenapa? Itulah orang yang jauh dari majelis ilmu. Paham ya, ikhwan? Baik. Maka anak katakan di sini larangan dari mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Bukan berarti kalau ada orang yang dia terjatuh dalam kekeliruan pribadi, dia mengajarkan ilmu nggak boleh didengar, bukan. Kenapa? Karena itu tadi alasannya. Paham ya, kawan? Kalau dia terjatuh dalam kekeliruan pribadi, itu urusan dia dengan Allah. Selama bukan kesesatan manhaj atau kesesatan akidah. Supaya jangan ekstrim. Karena guru antum itu bukan malaikat ya, kawan. Kalau guru antum malaikat ya iya. Iya kan? Dan kalau seandainya kita itu bisa berguru dari malaikat, ya alhamdulillah, anak juga mau. Anak juga mau kan gitu. Ya, nah.
Tapi yang jelas, ketika seseorang Allah berikan kepada dia amanah sebagai ahli ilmu, itu berarti dia orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun secara kasat mata atau pada umumnya kita melihat dia dengan kita tidak ada beda, tapi yakin pasti ada yang membedakan antara dia dengan kita. Kenapa? Seandainya dia dan kita tidak ada beda, maka pasti Allah pilih kita untuk menduduki tempatnya. Tapi Allah tidak pilih kita untuk menduduki tempatnya, Allah pilih dia. Berarti ada hal yang berbeda pada dirinya. Begitu. Paham ya ikhwan? Nah, baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita pada pertemuan kali ini cuma bisa baca judulnya saja. Ya, bisa baca judulnya dan mukaddimah tentang judulnya, isinya belum. Isinya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.